Bicara PMII, sebuah program inspiratif yang akan mengupas tuntas tentang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Saya Susi akan menemani Anda selama 20 menit ke depan dengan informasi menarik dan penuh inspiratif. Mari kita berbicara, mari kita bergerak. PMII atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia adalah organisasi kemahasiswaan yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Berdiri sejak tahun 1960, PMII terus berperan aktif dalam berbagai kegiatan sosial, politik, dan keagamaan. Di segmen pertama ini, kita akan mengenal lebih dekat apa itu PMII, sejarah berdirinya, dan visi misinya. PMII didirikan pada tanggal 17 April 1960 di Surabaya. Organisasi ini didirikan oleh para mahasiswa dari Nahdlatul Ulama atau NU yang ingin memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kampus dan masyarakat luas. Dengan visi misi membentuk kader-kader bangsa yang berakhlak mulia, berilmu, dan berintegritas, PMII memiliki misi utama yaitu mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi agen perubahan yang berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Nah, untuk lebih memahami peran dan kegiatan PMII, kami telah mengundang narasumber istimewa, yaitu pengurus komisariat PMII saat ini, Aldi Rizky Maghribi. Selamat datang Kak Aldi. Terima kasih Kak Aldi sudah bisa hadir di sini. Nah Kak Aldi, bisa dijelaskan kepada pemirsa apa sih program-program unggulan PMII saat ini? Ya, baik. Terima kasih atas undangannya sebagai narasumber di acara talkshow ini. Dan untuk acara program dan lain sebagainya, program unggulan yang ada di PMII saat ini, saya alhamdulillah kebagian di dalam pengurusan di komisariat PMII Sesi Tijenar STD Sinarasa. Nah, adapun untuk program unggulan yang ada di PMII itu ada yang disebut jenjang formal dan non formal. Kalau untuk yang formal yaitu disebut jenjang kaderisasi. Nah, jenjang kaderisasi itu merupakan program unggulan PMII yang mana merupakan formal. Ya, jadi programnya yang formal. Itu ada Mapaba, ada PKD, ada PKL dan PKL. Mapaba itu masa penerimaan anggota baru, yang kedua PKD itu pelatihan kader dasar, PKL itu pelatihan kader lanjut, dan PKL pelatihan kader nasional. Nah, itu untuk yang formalnya. Adapun yang non formal itu banyak, tergantung kebutuhan dari kader-kader itu sendiri. Misalnya pengen di bagian berbicara, nanti ada pelatihannya, sekolah public speaking. Misalnya pengen bisa desain grafis, nanti ada sekolah desain grafis. Ataupun advokasi biar bisa menyaluri aspirasi masyarakat kepada pemerintah, ada sekolah advokasi. Jadi banyak gitu untuk program unggulannya. Luar biasa ya Kak Aldi. Lalu bagaimana tanggapan mahasiswa tentang program-program ini? Alhamdulillah tanggapan dari mahasiswa itu positif ya. Alhamdulillah positif. Mereka merasa terbantu dalam mengembangkan kemampuan dirinya dan wawasannya, serta lebih termotivasi untuk berkontribusi positif bagi masyarakat. Selain itu kami juga terutama di bagian kepengurusan itu berupaya untuk meningkatkan kualitas program yang ada, karena supaya biar bisa relevan dan juga bermanfaat gitu. Karena kalau kita buat program yang mana tidak relevan dan tidak bermanfaat, buat apa juga gitu kan? Benar kan ya? Iya. Nah itulah tanggapannya positif, baik gitu. Bahkan pernah ada masukan-masukan juga. Ya saya sangat senang ada masukan-masukan. Saya terbuka luas juga untuk masukannya, karena kita ini sebagai pemimpin harus menerima kritik dan saran. Terima kasih Kak Aldi. Pemirsa, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di Bicara PMII.
kembali lagi di Bicara PMII. Di segmen kedua ini kita akan membahas peran PMII dalam menghadapi tantangan bangsa saat ini. Kak Aldi, bagaimana PMII memandang situasi sosial dan politik di Indonesia pada saat ini? Oke, PMII sendiri ya melihat bangsa Indonesia ini bahwa bangsa kita ini sedang menghadapi berbagai persoalan, berbagai tantangan, baik itu politik, baik itu ekonomi, baik itu sosial, dan lain-lainnya. Nah, sebagai organisasi kemahasiswaan, warga pergerakan, PMI itu selalu berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi, ya kan? Maka PMI itu aktif selalu dalam mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda. Nah, generasi muda itu kan harapan bangsa, ya perlu yang namanya terus edukasi. Ya, melihat bangsa kita ini sedang mengalami krisis, yang namanya krisis pendidikan, krisis moral, dan krisis-krisis lainnya gitu. Maka dari itu, terutama generasi muda penting untuk bisa partisipasi, ikut serta, ya kan, terutama dalam negara kita ini negara yang demokrasi, menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, kami juga sebagai kader PMI, ya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, terus mendorong pemerintah untuk mengambil keputusan ataupun kebijakan yang adil dan berpihak pada rakyat. Karena kalau tidak dikawal, ini yang berbahaya. Dia tidak akan berpihak kepada rakyat. Ya, justru dia akan berpihak kepada dirinya sendiri dan keluarganya, kan begitu. Itulah PMI melihat bahwa bangsa ini seperti itu. Sangat inspiratif ya Kak. Nah, terakhir nih Kak, ada nggak sih pesan dari Kak Aldi untuk pemirsa nih ya, khususnya para mahasiswa yang mungkin tertarik nih buat masuk PMII? Pesan saya terutama untuk mahasiswa-mahasiswa ya, yang mana mahasiswa ini belum bisa terbiasa dengan organisasi, baik itu yang internal maupun eksternal. Karena organisasi PMI ini merupakan organisasi eksternal yang mana lebih berfokus kepada perkembangan dalam organisasi, perkembangan dalam strategi, perkembangan dalam taktik, dan lain sebagainya untuk pengembangan diri. Maka pesan saya untuk mahasiswa-mahasiswa yang belum masuk kepada PMII, saya sarankan mari bergabung di PMII. Karena apa? Karena di dalam PMII kita diajarkan dan kita dibentuk untuk menjadi pribadi muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbudi luhur, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya, serta komitmen mempertahankan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Nah, dari itu semua kita bisa mengambil inspirasi atau hikmah di dalam tujuan PMI itu sendiri. Yang tadi saya katakan itu merupakan tujuan PMI, yang mana nanti kita bisa berkembang, ya kan, secara bersama-sama, dan kita juga bisa berkontribusi untuk kemajuan diri kita, terutama apalagi bangsa dan negara gitu. Maka jangan ragu untuk ber-PMI. Mari kita bergabung, mari kita berbicara, mari kita ngomong ya. Kalau itu benar, sampaikan benar. Kalau itu salah, sampaikan salah. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Itu semua tidak akan ada penyelesaiannya kalau kita tidak bergerak. Maka dari itu bergabung. Yuk, tunggu apa lagi? Ditunggu. Salam pergerakan. Terima kasih Kak Aldi atas waktunya sudah kesini ya Kak ya. Pemirsa, itulah perbincangan kita dengan pengurus komisariat PMII Syekh Siti Jenar STID Sirna Rasa. Semoga informasi ini dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya, di episode Bicara PMII. Saya Susi pamit undur diri. Mari kita bicara, mari kita bergerak. Salam pergerakan.